jangan minum ini deh contohnya, contoh yang simpel aja. Jangan minum ini kenapa? Surga akan menjauh. Iya. Oke. Berarti mereka tujuannya surga tuh. Iya. Betul nggak? Iya. Tapi kalau saya tanya sama dia, mau nggak besok ke surga? Mau misalkan. Ya udah, mati aja besok. Oh gitu. Dan kebanyakan nggak mau. Dari situ saya mulai tertarik di situ. Apa sih sains? Gitu. Oh, sains itu selalu menjelaskan sesuatu dengan cara ilmiah. Logis. Oke. Dan bisa diterima. Oke. Dan saya salutnya ketika ada sains yang lama dan ditemukan yang baru, sains yang lama itu akan gugur dengan sendirinya. Selamat datang, malam ini ada tamu spesial, ada Ari. Tepuk tangan dong. Oke, Ari. Apa kabar, Bro? Baik. Alhamdulillah. Baik. Tadi sampai saat ini baik. Sampai saat ini. Sampai saat ini baik. Nggak tahu besok ya gimana nih. Nice. Saya baru dapat narsum kayak gini, jadi dia mawas diri, tahu diri kalau besok adalah misteri. Detik berikutnya adalah misteri. Oke. Betul. Kesibukan kamu sekarang apa? Lagi menekuni dunia pancing sih sebetulnya. Mancing. Ini hobi mancing. Sebentar, saya juga heran kalau sama pemancing. Betul. Anda mancingnya di mana? Spesifik atau gimana? Enggak. Dari beberapa pemancing kan ada kriteria sendiri setiap pemancing tuh ya. Jadi ada yang suka mancing di empang, mancing di laut, mancing di apa itu istilahnya ya, di ranggon lah. Perbatasan antara laut sama dengan sungai. Iya. Nah, kamu di mana? Saya menekuni itu semua. Oh, itu beda tipe ya ikan-ikannya? Beda tipe, beda umpan, beda peralatan, beda umpan juga, beda teknik. Wow, berarti lengkap dong alat-alatnya. Loh, saya kalau mau pelajari sesuatu nggak hanya satu. Oh iya, biar lengkap. 5 sekalipun saya harusnya pelajari. Dari dulu orang bilang orang mancing itu ngelatih kesabaran, bener nggak? Iya benar. Makanya saya nggak mancing. Si orangnya nggak sabar. 2 jam nongkrong nggak ada pulang, beli kan udah selesai, iya kan? Tapi sebetulnya itu nggak seperti itu. Menurut saya nggak seperti itu. Harusnya jangan sabar dong, gitu. Tapi logis gitu. Betul. Memancing itu perlu diperlukan strategi. Logis juga. Sekarang ikan lele, targetnya lele, dikasih umpan yang buat di laut, yang nggak masuk. Kalau di mana? Gitu ya. Kalau kita patokannya dengan kesabaran nggak bisa, nggak bakal jalan dan nggak bakal awet tuh hobi. Berarti harusnya disesuaikan tadi ya. Betul. Targetnya kita apa, umpannya seperti apa, dan di mana. Betul. Berarti misalnya ada seorang amatir yang masih megang prinsip mancing itu melatih kesabaran. Terus dia mancing di sana selama berhari-hari, bertahun-tahun bahkan. Hasilnya zong. Berarti ada yang salah dengan sistem itu ya. Harusnya itu yang perlu di-upgrade. Jadi kalau dibandingkan dengan amatir ya, dikompar dengan yang amatir ya. Amatir satu hari zong nih, boncos lah istilahnya kalau mancing ya, dikata tipu mancing. Kalau saya sudah tahu tekniknya, sudah tahu caranya, paling 2 jam udah pulang. 2 jam udah pulang. Ini kayaknya gue harus mancing ya. Ada hobi lain apa cuma memancing? Ada. Apa lagi? Bermusik sih. Main musik? Main musik. Dari kelas berapa? Dari kelas berapa? Waktu sekolah SMP, SD, SMA? SMA mungkin. SMA. Jadi SD, SMP nggak kenal musik? Kenal lah. Lebih ke mana? SD, SMP pramuka gitu? Lebih atau bola? Mendengarkan saja ya kalau SD. SD mendengarkan. Mendengarkan, tahu lah, kenal dengan musik gitu. Tapi kalau bermusik kan beda nih. SMA-nya mulai bermusik, dikenalin dengan gitar, bermain gitar, dikenalin dengan drum, bermain drum. Akhirnya dipelajari semua tuh. SMA waktu denger musik pertama, musiknya siapa? Ini nih. Queen. Wow. Karena ayah saya seorang musisi. Senang Queen juga ya? Suka Queen. Berarti setelah terracuni oleh Queen, akhirnya berarti musiknya condong ke Queen atau dapat pengaruh lagi?
Pastinya dapat pengaruh lagi. Apa waktu itu dapat pengaruh dari mana? Beatles. Terus dapat lagi apa? Rolling Stone. Tapi yang sesuai dengan karaktermu apa sih? Blues, rock. Saya tipe orang yang tidak suka mengiblat sih sebetulnya. Oh lebih kayak mancing kayak tadi. Betul. Kalau bisa dikuasai semua kenapa cuma satu gitu ya? Bukan dikuasai lebih mempelajari, mengetahui paling nggak mengetahui. Jadi orang tua saya suka Queen nih, pop rock ya. Terus kalau ada temen nawarin nih ada lagunya Rhoma Irama nih, masa saya harus menolak? Kamu terpancing, penasaran gitu? Pasti dong, harus dong. Oh gitu? Harus dong. Bukan gini, bukan level gue bro. Kita nggak tahu apa yang kita akan mimpikan pada malam hari ini. Oh gitu? Berarti apa yang ada di depan Anda ya udah terima gitu? Ya. Berarti nggak ada batasan dong kamu? Nggak ada? Betul. Oh seperti itu ya? Betul. Wah, luas sekali hidupnya. Kalau saya menemukan titik di mana saya itu merasa paling baik, itu menurut saya itu sebuah kesalahan besar sih. Berarti Anda menghindari itu? Ya, betul. Jangan sampai saya merasa puas. Tapi mempelajari sesuatu yang baru nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Kalau merasa puas dan merasa lebih baik dari yang lain beda? Beda dong. Beda dong. Saya merasa kalau lebih baik dengan yang lain berarti mereka sudah mengcompare nih. Oh gitu. Dengan hal yang lain. Saya yang terbaik gitu. Saya yang terbaik, saya yang paling benar. Itu menurut saya merupakan suatu penghambat untuk manusia untuk berkembang. Oke. Tapi yang kamu hindari tadi adalah merasa puas. Bukankah dengan merasa puas kita akan merasa bersyukur? Bersyukur kepada siapa nih? Kepada diri kamu sendiri. Apa yang harus perlu disyukuri dengan saya? Karena tadi puas, ya kan? Wah, udah kelar nih. Jadi misalkan saya sudah kuliah S3 nih, karena kemarin saya ngebet S1 kurang, S2 kayaknya kurang lagi. S3 kayaknya seru nih, begitu S3 kelar, saya puas. Nah, setelah puas, saya bersyukur dong. Wah, terima kasih Tuhan. Saya sudah menguasai ilmu sampai S3 sebegini hebatnya dibandingkan dengan orang lain yang tidak mampu gitu. Kalau saya seperti itu. Kalau Anda enggak? Enggak. Kalau saya sudah sampai S3, saya kalau merasa puas, saya akan berhenti di S3. Nggak bakal jadi profesor. Puas? Enggak juga. Enggak juga? Berarti harus dilanjutin sampai kapan? Sampai mati? Nggak tahu ya. Berarti batasan puas dan syukur itu bingung? Beda. Berarti puas belum tentu syukur, syukur belum tentu puas? Betul. Berarti harus gimana dong? Kalau kamu sudah puas, kamu harus gimana? Bebas. Terserah. Terserah? Mau milih mana tuh? Lah kapan waktunya kamu akan bersyukur? Pertanyaannya gini, bersyukur ke siapa gitu dulu deh. Terserah, kamu mau bersyukur ke dirimu, ke Tuhan, ke orang tua, ke siapapun. Bebas. Kalau saya lebih bukan bersyukur sih. Apa? Karena konsep bersyukur itu kayak apa, saya sendiri juga nggak tahu. Oh, belum? Saya nggak tahu. Iya. Bersyukur itu kayak apa sih? Kalau menurut saya, bersyukur itu thankful gitu loh. Maksudnya misal kalau menurut saya, makasih Tuhan kayak tadi. Makasih Tuhan saya sudah S3. Lu udah ngasih otak ke gue, nggak sia-sia dong. Gue pakai otak, kan? Makasih Tuhan, saya saat ini sehat. Jadi saya bisa bekerja, saya bisa membeli ini, membeli itu. Makasih Tuhan gitu. Berarti lebih cenderung ke berterima kasih ke Tuhan ya? Iya, kebanyakan seperti itu. Kebanyakan seperti itu. Tapi kalau saya menanggapi bersyukur tersebut lebih ke rasa terima kasih sih. Kalau saya mengucapkan terima kasih ya itu bersyukur. Saya kepada, ya betul, itu bersyukur. Berarti dalam bidang apapun, misalkan pekerjaan, sekolah. Misalkan sekolah kamu contoh lulus. Nih, ya, contoh saya sampai sekarang nih. Pencapaian saya sampai sekarang, apa yang harus saya lakukan? Saya bersyukurnya dengan cara berterima kasih. Berterima kasih kepada ke siapa? Ke yang mengantar saya sampai pada titik sekarang.
Misal kamu masuk orang tua, oke. yang mendidik saya, yang ngasih makan saya. Contoh saya makan nasi nih, makan nasi. Saya makan nasi. Saya lebih memilih untuk berterima kasih kepada orang yang memasak nasi. Yang simpel dulu nih, nggak usah jauh-jauh lah. Siapa sih yang memasak nasi? Mak saya dong. Mak saya dong. Ya, saya harus berterima kasih. Mak, terima kasih itu merupakan bentuk syukur. Wujud syukur saya sih. Ke emak Anda. Ya, jadi, saya lebih simpel aja sih sebetulnya. Gitu aja sebenarnya. Nggak terlalu jauh-jauh. Berarti bersyukur, berterima kasih itu nggak usah jauh-jauh lah. Nggak usah jauh-jauh. Seharusnya mereka yang berhak untuk menerima terima kasih tersebut daripada sesuatu yang jauh lagi gitu levelnya. Nggak tahu ya. Oh gitu. Gitu. Ada apa enggak ya? Oh gitu. Wah. Ada bang enggak ini? Boleh. Ya. Pakai rokok. Boleh rokok nih di sini. Boleh. Ya. Oke. Ini ada apa enggak bersyukur dan berterima kasih, level paling dekat dan paling realistis. Benar ya? Yes. Paling dekat dan paling realistis. Tapi kayaknya kamu juga agak setuju ketika saat kita kecil didoktrin seperti itu kan? Atau kamu nggak dapat doktrin seperti itu dari kecil? Pastinya dong. Dapat doktrin seperti itu kan? Pastinya dong. Berterima kasih sama Tuhan. Pasti. Terus tentang kamu hidup, kamu bisa mata kedap, terus bisa bernafas, ya kan? Betul. Nah, doktrin-doktrin itu perlahan-lahan hilang pada saat kapan? Saat kita bisa menilai mana itu yang benar atau yang tidak benar. Usia kapan? Akil balik? Lebih ke umur ya. Usia? 20, 30? 25. Triggernya apa waktu itu? Mimpi, sebuah kejadian, atau sebuah pertanyaan, sebuah lebih ke diskusi. Pengalaman hidup aja sih, keseharian sih. Berarti lebih banyak hal yang mendorong kamu berpikir itu. Iya. Salah satunya nggak ingat? Sebetulnya banyak sih. Banyak. Salah satunya. Kalau arahnya ke situ ya. Iya. Cuma saya lebih apa ya? Kadang-kadang dengar para itu ngomong masalah surga, masalah firdaus, masalah neraka. Jangan minum ini deh contohnya. Contoh yang simpel aja. Jangan minum ini, kenapa? Surga akan menjauh. Iya. Oke. Berarti mereka tujuannya surga tuh. Iya. Betul nggak? Iya. Tapi kalau saya tanya sama dia, mau nggak besok ke surga? Mau misalkan. Ya udah, mati aja besok. Oh gitu. Dan kebanyakan nggak mau. Itu loh yang saya bikin salah satu contoh ya. Oke. Bilang surga. Oke, tapi mereka tujuannya surga nih. Oke lah, besok wes. Nggak usah nanti, besok gitu kamu ya? Malam ini persiapan, besok berangkat. Oke. Nggak mau. Itu salah satu triggernya itu. Salah satu aja lah. Tapi setelah mendapatkan banyak sih sebetulnya, cuma nggak etis kalau dibicarakan di sini. Takutnya nanti. Iya. Mereka berdua paling yang tanggung jawab kok. Gua cuma duduk di sini. Nah, dari trigger itu akhirnya kamu berkembang, memikirkan yang lain, terus segala sesuatu. Dari trigger terus kamu mulai berpikir berbagai hal. Saya menemukan sains. Contohnya? Jadi pada umur 20-25 itu saya baru kenal sains namanya. Ketahuan. Dari situ saya mulai tertarik di situ. Apa sih sains? Oh, sains itu selalu menjelaskan sesuatu dengan cara ilmiah. Logis. Dan bisa diterima. Dan saya salutnya ketika ada sains yang lama dan ditemukan yang baru, sains yang lama itu akan gugur dengan sendirinya. Otomatis. Beda dengan beda. Ya. Ada sesuatu yang baru pasti enggak. Pertentangan. Kadang-kadang
ada yang namanya cocologi itu. Nah, cocologi. Itu. Jadi cocok-cocokan. Ngapain dari dulu deh. Iya. Jadi gitu, dari sains itu akhirnya gimana? Saya timbul kecocokan ya di situ. Lebih ke prinsipnya sains ya. Sains akan menumbangkan sesuatu yang lama ketika ada penemuan yang baru. Saya merasakan di situ ada sebuah rasa rendah hati sih di situ. Mengakui kesalahan sih. Lebih ke situ sih. Prinsip itu sih. Detailnya gimana? Ya itu. Saya punya penemuan nih. Ya, penemuan bahwa air itu tidak bisa dipadatkan. Awalnya. Ya. Setelah ada penemuan baru, setelah beberapa tahun ada penemuan baru, ternyata air bisa dipadatkan dengan cara dimasukkan ke freezer. Oke. Kalau saya keras kepala nih, saya tipe orang yang keras kepala, saya tidak akan menerima fakta itu dong. Tetap ditolak ya. Saya tetap nolak, nggak bisa. Dari dulu air cair. Itu karena kata penunggu pohon cemara itu nggak bisa itu air dipadatin. Air nggak bakal bisa dipadatin, nggak ada cerita tuh. Oke. Kalau saya orang yang keras kepala. Yes. Tapi karena saya suka dengan prinsipnya sains tersebut, rendah hati ya, lebih ke rendah hati. Jadi dia akan tanya, coba buktikan gimana caranya air bisa menjadi padat. Oke, tunjukkan ke kita. Ditunjukkan nih. Oh iya ya. Kok bisa? Ternyata bisa. Iya. Oke, deal ya. Salaman. Berarti ini salah ya. Oke, saya akan mengesampingkan prinsip pertama saya. Oke. Udah dari situ aja dulu deh. Dan ini ketika ini kamu larikan ke religi, ketemu juga atau enggak? Pastinya dong. Pastinya. Berarti dong. Religi itu sebenarnya logis apa enggak sih? Pertanyaan menjebak. Ya, gue juga bingung. Religi itu sebenarnya maksudnya gini loh. Religi itu real atau enggak? Ya maksudnya gini. Ketika saya atau kita berbicara tentang surga neraka atau Adam dan Hawa lah ya, paling gampang lah ya, Adam dan Hawa. Kalau salah ya mohon maaf, ini saya karena baca referensi. Adam dan Hawa diciptakan di surga, terus iblis menggoda, terus Adam dan Hawa tergoda turun ke bumi. Pertanyaan saya, iblis berarti di surga dong? Itu pertanyaan saya. Nggak tahu ya, kalau otak saya yang somplak, nggak tahu. Jadi saya mohon maaf. Makanya tadi saya bilang, sebenarnya agama itu... Ceru. Agama ini sebenarnya beriringan dengan logika atau tidak. Makanya tadi saya bilang, ini tidak ada hubungannya dengan, hadis, firman Tuhan, dan lain sebagainya. Jangan dikaitkan ke situ dulu. Ini lebih ke pencariannya dia dan pencariannya saya. Tadi berarti pertanyaan tadi nggak perlu dijawab atau gimana? Kamu punya satu teori yang lebih realistis atau gimana? Sebuah kepercayaan itu apakah logis gitu pertanyaannya? Ya, religi. Saya lebih ke religi karena menurut saya agama, keyakinan dan kepercayaan ini 3 hal yang berbeda. Kenapa pertanyaan ini jadi satu? Itu menurut saya. Makanya gini, agama, kepercayaan dan keyakinan. Saya tanya, apakah agama itu logis atau tidak? Kalau menurut kamu dari perjalanan dan beberapa trigger yang kamu dapat di beberapa tahun apanya nih? Agamanya nih? Iya. Agama logis. Logis. Ketika bercerita tentang yang tadi di alam kubur, surga, neraka, masih logis juga. Bukan, itu ajaran ya. Bukan agama ya. Kalau saya ngomong agama itu lebih ke sejarah sih. Bagaimana terbentuknya agama. Alright. Ini yang tadi saya bilang. Agama, keyakinan, dan kepercayaan it's different. Menurut saya. Dan tadi dia jelasin lebih dalam lagi. Agama adalah sejarah. Ya. Berarti ketika ada sebuah agama yang muncul. Berarti itu sebagai titik tolak sebuah rentetan sejarah. Atau malah ini sejarah baru. Lebih ke rentetan sejarah sih. Sebuah agama itu ada karena ada kepentingan ya.
sebuah kepentingan. Politik itu. Pastinya dong. Ya, ada ya. Pastinya dong. Nggak usah tanya. Bukunya nggak tak bawa, lupa bukunya. Jadi harusnya dibawa. Ada kepentingan politik. Oke. Sebelum di situ juga, sebelum ada politik kan pasti ada juga masalah kepentingan dari suku misalnya. Dulu kan juga manusia sebelum ada negara kan ada suku-suku tertentu tuh. Lebih ke kepentingan sesuatu kelompok sih menurut saya. Kenapa sebuah agama itu terbentuk dengan dimunculkan. Berarti ya. Boleh dibilang konspirasi? Bisa ya? Bisa. Konspirasi. Agama bisa agama bisa menjadi sebuah konspirasi. Beberapa produknya. Logik dong, pasti dong. Karena agama, sejarah, dan konspirasi itu logis. Tapi kalau urusannya kayak tadi, surga, neraka, dan lain sebagainya, ini urusannya kayak tadi saya bilang. Kepercayaan dan keyakinan. Nah, itu. Dari beberapa perjalanan hidup, terus tadi teori-teori seperti tadi tentang agama, tentang kepercayaan, tentang keyakinan. Berarti prinsip hidup kamu yang sekarang kamu jalani sesuai dengan satu agama tertentu, atau kamu ya sudahlah formalitas, ya saya harus memilih agama ya sudah gitu, atau gimana? Kamu menjalani hidup ini. Kalau di Indonesia itu bisa mengkosongkan kolom agama, saya akan lebih memilih mengkosongkan. Karena kemarin waktu kemarin ada yang bilang ya, Menteri Agama atau apa yang bilang bagaimana kalau kolom agama itu dikosongkan. Saya juga setuju, bro. Wow. Yes. Why? Alasannya? Karena menurut saya tadi urusannya agama, kepercayaan, dan keyakinan. Itu loh. Ini sesuatu yang personal, intim, nggak boleh orang lain tahu. Kenapa? Loh, pikiran saya gini, ketika seorang umat berhubungan intim dengan Tuhannya, masa dibeber-beberin ke orang lain sih? Why? Urusan saya sama Tuhan intim, selesai. Dalam satu ruangan, satu bilik tertutup, mesra. Jadi agama adalah sesuatu yang privat, sesuatu yang suci, sesuatu yang mulia, sesuatu yang apa sih ya? Ikatan emosinya itu sangat dekat gitu loh. Tapi kalau menurut Anda ini sesuatu yang harus disampaikan, diumumkan, dibeber-beberkan, ya nggak apa-apa. Ini menurut saya. Lebih ke habu minallah ya? Ya gitu. Apa dia ya? Nggak perlu tanya ya dia agamanya apa ya, karena tadi kita sudah sepakat bahwa agama, kepercayaan, dan keyakinan itu berbeda. Jadi saya dan dia sudah sepakat soal itu. Jadi nggak perlu dia tanya saya agamanya apa, saya agamanya dia apa. Udah gitu. Seharusnya memang seperti itu. Iya, memang harus apa ya? Ya kita harus respect dong. Betul. Ya kan? Kalau nggak respect seperti itu, ngapain kita pakai baju kayak gini coba? Telanjang aja kita terus duduk gini. Saru sekali kan. Gitu kan. Jadi kalau menurut saya seperti itu. Jadi ya semoga ke depan ya ini beda perspektif ya. Ya. Beda sudut pandang. Iya, di Indonesia beda-beda perspektif. Jadi ya sudah, ya biarkan aja, dinikmati aja, dijalanin aja. Ya. Yang penting tadi tidak mengganggu masing-masing orang, kita saling menjaga toleransi gitu aja. Ya udahlah. Nanti part 2 kita lanjutkan ke pertanyaan-pertanyaan yang lebih tajam, lebih menohok, dan lebih menakutkan pemirsa. Ya. Udah, statement terakhir aja deh. Jangan terlalu yakin. Karena kegagalan adalah sesuatu yang sangat memungkinkan. Ya.